Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ros Rostini di ruang PPKN. Bahasan kali ini kita masih di kelas 11 bab 3 dengan materi Sistem Peradilan Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi sistem peradilan Indonesia. 2. Peserta didik dapat menyaji hasil penalaran tentang sistem peradilan di Indonesia. Makna lembaga peradilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan, sedangkan pengadilan merujuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Kalau kita berbicara mengenai dasar hukum lembaga peradilan, sebenarnya sangat banyak, tapi di sini saya akan menampilkan hanya 4 dasar hukum saja. Pertama adalah Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 2 yang menyatakan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ayat 3-nya, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dan keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Sekarang perhatikan bagan dari Lembaga Peradilan Nasional. Klasifikasi lembaga peradilan. Pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Terdiri dari peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri di mana berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. 2 pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2 peradilan agama yang terdiri atas 1 pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Kemudian pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 3 peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. 4 peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi yang mana memiliki kewenangan 1 memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memutus pembubaran partai politik. Ketiga, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai kompetensi lembaga peradilan, 1. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. 2. Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Demikianlah pemaparan dari materi sistem peradilan di Indonesia. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Kamsahamnida.